nanti kita bagikan 15 menit terakhir di kolom chat Pikon. Terima kasih. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan ke Anda Wobi selaku moderator. Kepada Anda Wobi, silakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dedi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wobi Wahidin, kelas 12 TKJ 1 dari SMK PGR Subang. Untuk presenter hari ini yaitu Bapak Willy Januar, bekerja di SMK PGR Subang sebagai guru dan moderator. Semoga yang dikatakan tadi untuk para peserta berharap mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita ke Bapak Willy sebagai presenter. Silakan Pak Willy. Terima kasih Anda Wobi Wahidin, salah satu siswa dari SMK PGR Subang. Sekarang kelas 12 ya, Wobi. Bapak saya udah ada apa jadi? Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Januar Saputra. Saya salah satu guru tenaga pendidik di SMK PGR Subang. Selain guru, saya juga bekerja menjadi operator di sekolah yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait tentang UBT. Saya lebih mungkin sekarang lebih dioptimasi Google Doc. Tadi mungkin juga sama moderator dan host sudah disebutkan yang saya ingin memberikan kesempatan kali saya baru bekerjaan lagi tahun 88. Sepertinya saya sebagai Subang, seperti saya sebagai guru dan operator pertama saya di Subang untuk memakai kapasitas kesehatan. Sama saya itu masih biar tidak terlalu ngepres. Pastinya karena waktu kita terbatas 1 jam, kebetulan kita menggunakan lebih jadi hanya 50 menit dalam 1 jam. Nah, sekarang kita akan coba membahas apa sih itu Google Doc. Bagian orang sudah tahu kebanyakan Google itu apa, tapi kebanyakan masih ada yang mengartikan bahwa Google itu hanya sebagai asisten untuk mencari sesuatu di web browsing untuk mencari fasilitas yang seperti aja. Ternyata di Google itu banyak aplikasi yang sudah ketahui seperti Google Maps yang mungkin sebagian juga sudah pernah mengakses Google Maps menggunanya untuk cari peta kerja atau arah kemana kita cari tempat tujuan. Ada Google itu juga Google Play untuk menginstal aplikasi yang ada di Android. Ada Google Meet juga yang kita jarang bahas ya. Ada banyak berita-berita di sana. Nah, ada Google Gmail juga, ada Google Meet yang sering kita gunakan untuk salah satu fasilitas
selain Webex dan Zoom, juga punya namanya Google Meet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Google Docs. Apa sih Google Docs itu? Apa itu Google Docs atau kegunaannya untuk apa? Nanti kita bahas. Nah, apa sih Google Docs? Google Docs merupakan yang berbentuk komponen dengan kalau misalkan kita lihat software kita ada Microsoft Office, ada OpenOffice, dan itu ada berbentuk Office Suite yang kita namanya Google Suite. Google Docs itu merupakan salah satu turunan aplikasi yang ada di Google Drive. Selain Google Docs itu ada Google Spreadsheet, Google Forms, dan yang lainnya. Kemudian merupakan layanan penyimpanan online, namun kemudian perannya digantikan oleh Google Drive. Tadinya Google Docs ini terpisah dengan Google Drive. Jadi pada saat awal mula Google Drive dan Google Docs ini pertama kali muncul adalah Google Docs baru. Setelah Google Docs muncul, baru muncul Google Drive. Kemudian membuat dan mengedit dokumen secara online dengan mudah. Nah, salah satu kelebihannya ini nanti untuk jelasnya nanti untuk keunggulan dan kelemahannya kita bahas di slide berikut. Kemudian bisa melakukan pembuatan dokumen bersama dengan orang lain. Nah, ini adalah selanjutnya Google Docs. Ada kalau kita searching juga di Google itu Google Docs itu sendiri diperkenalkan kepada publik pada 29 Januari 2010 dengan sama dengan saya itu mungkin juga inspirasinya dari saya juga dulu dengan memberikan layar seluas besar 1 giga itu. Tapi kemudian kemudian layanan pinjaman tersebut meningkat dengan sampai 15 giga. Nah, pada tanggal 24 April 2012 Google Drive muncul dan menggantikan Google Docs sebagai layanan penyimpanan. Memang tadinya Google Docs itu gunanya sebagai tempat penyimpanan. Pada tahun 2012 muncul Google Drive yang layanan penyimpanan online digantikan Google Docs. Dan layanan ini pun berfokus pada pengolahan dokumen sebagai kata ataupun presentasi. Ini mungkin sejarah Google Docs. Kemudian nah, ini fungsi dari Google Docs. Apa sih sebenarnya fungsi dari Google Docs? Sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasi Office yang offline seperti Microsoft Office, ada OpenOffice juga kalau untuk yang free-nya. Kalau di Microsoft Office itu sama dengan Microsoft Office Word. Jadi yang beda dengan aplikasi jadi untuk membuat dokumen, mengubah atau mengetik seperti dokumen yang referensi teks, doc, atau PDF yang berhubungan dengan dokumen dan lain-lain ada dokumen saja. Dan keunggulan dari Google Docs dibanding aplikasi yang lain jauh besar yang offline itu risiko kehilangan data bisa dihindari. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi offline kan bisa dicari di masing-masing atau di masing-masing. Nah, ketika kita ada problem dengan hardware atau dengan habis, kita bisa kehilangan dokumen yang sudah kita punya habis. Beda dengan kita menggunakan Google Docs itu cloud computing, jadi misalkan di sana di Google kita ketika kita menyimpan file di sana kita lama Google yang tidak bisa ya berarti file kita aman gitu, tidak akan hilang file kita yang menghapus sendiri. Kemudian itu dukungan network yang apabila namanya Google sampai juga nanti akan disupport oleh Google dan juga jangan takut untuk ketinggalan teknologi atau ketinggalan fasilitas dari Google. Kemudian bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Itu pasti
Kalau sekarang gimana Pak? Udah. Cak. Oh. Yes. Ternyata mikrofonnya bermasalah. Udah bisa Pak Didi? Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi nyampe ke siap. Aduh, sayang ya waktunya terbatas. Oke, kita lanjutkan lagi untuk keunggulan Google Doc. Yang selanjutnya tidak perlu file dengan berbagai versi. Memang ya, kalau misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang offline, memang ketika kita membuat dokumen di versi A misalkan, nah ketika kita file tersebut dikasihkan ke teman kita yang mempunyai versi yang lebih baru atau lebih bagus, nah biasanya ada kendala bahwa file tersebut tidak akan dibuka secara sempurna. Nah, untuk di Google Doc ini tidak terjadi demikian. Jadi mau dibuat kapan saja dokumen dan bisa dibuka kapan saja dan oleh siapa saja. Jadi tidak terbatas dengan versinya gitu, versi aplikasinya, karena memang itu Google satu aplikasi. Kemudian setiap perubahan disimpan secara otomatis. Nah, kita tidak perlu takut hilang atau ketika kita sedang bekerja, kita sedang mengedit atau membuat dokumen, ternyata tiba-tiba dokumen perangkat mati atau enggak internet loss atau disconnect gitu ya. Nah, kita tidak perlu khawatir itu belum tersimpan, karena Google Doc akan otomatis menyimpan dokumen yang kita buat itu. Kemudian yang terakhir, aman, menyimpan berkas penting atau tugas sekolah, tidak takut hilang atau rusak atau terkena virus, yang seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya di yang pertama, karena memang Google Doc itu sifatnya cloud computing, jadi kita tidak perlu khawatir dokumen kita hilang karena rusak hardware di kita, rusak komputer, karena mereka menggunakan cloud computer. Baik, kemudian, nah ini kelemahan Google Doc, tapi tidak terlalu ini sih kalau menurut saya, kalau kelemahan karena memang tuntutan zaman juga Mas. Untuk kelemahan Google Doc harus membutuhkan koneksi internet, memang iya, karena Google Doc itu basicnya cloud computing, jadi harus memang mempunyai koneksi internet. Tapi menurut saya ini tidak menjadi terlalu ganjal atau terlalu halangan buat kita, karena saya yakin lah lebih dari 50% atau 60% kita udah punya HP yang berbasis Android dan udah mempunyai koneksi internet yang bagus itu setiap orang. Kemudian hanya bisa diakses secara online ya, seperti yang barusan saya jelaskan juga, Google Doc itu harus diaksesnya secara online. Jadi kalau misalkan tidak online, kita tidak bisa mengaksesnya. Itu kelemahan-kelemahan dari Google Doc. Kemudian, nah ini untuk contoh pemanfaatan Google Doc nih dalam sehari-hari, kita bisa menggunakan Google Doc sebagai sebagai misalkan satu siswa mengerjakan tugas kelompok dari rumah masing-masing tanpa harus berkumpul di satu tempat. Nah, kebetulan kan saat ini kita dalam masa pandemi ya, untuk menghindari, terus dan kemudian pemerintah juga menganjurkan kita untuk menghindari kerumunan. Nah, ini Google Doc ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi atau mengerjakan tugas-tugas kelompok, khususnya bagi adik-adik kita atau anda yang mempunyai tugas kelompok dari guru dan sekolah. Jadi tidak usah berkerumun dalam satu ruangan, dan tidak hanya bagi siswa-siswa juga, untuk bapak ibu atau pekerja-pekerja yang lain juga, kita tidak usah melakukan rapat secara tatap muka gitu. Kita bisa mengerjakan dari rumah masing-masing dengan membuka Google Doc itu secara bersamaan. Kemudian para guru dari satu sekolah atau dari beragam sekolah dapat mengerjakan kurikulum atau materi pembelajaran secara bersama-sama tanpa harus bertemu. Nah, ini juga sama. Kita tidak perlu berkumpul gitu, tidak berkumpul di satu materi, kita bisa sharing satu dokumen, kita bisa dimanfaatkan kita bisa akses secara secara bersama-sama gitu. Kemudian nah ini juga bagus nih untuk skripsi atau proyek akhir.
mahasiswa tidak perlu bolak-balik mengeprint draft proyek untuk mendapat masukan dari dosennya, tapi cukup menunjukkan dokumennya dan dosen dapat langsung mengomentarinya di dokumen itu. Bahkan tidak perlu bertemu akan meningkatkan efektivitas dan efektivitas. Nah, kebetulan nanti kan ada kalau di SMP kan ada PKL ya nanti. Nah, kalau sudah PKL kan ada laporan PKL. Nah, bagi siswa-siswa yang setelah melaksanakan PKL bisa memanfaatkan Google Doc ini untuk pembuatan laporannya. Jadi tidak usah di print kemudian diserahkan ke guru, nanti revisi di print lagi. Nah, itu tidak perlu. Kita hanya mengirimkan linknya saja, nanti guru pembimbing dapat memeriksa langsung dari Google Doc itu. Nanti kalau misalkan ada catatan, kita tambahan di materi-materi ini. Nah, ini tampilan Google Doc seperti ini yang terbaru. Nanti kita coba praktekkan sebentar. Awobi, masih ada waktu Awobi untuk praktek sebentar mungkin? Masih Pak, masih banyak. Masih banyak. Masih banyak, berapa jam lagi Pak Awobi? Kita coba praktek aja dulu sebelum masuk ke sesi tanya. Oke. Cara ya kita praktek. Untuk slide mungkin sekian dulu. Kita coba langsung praktek. Oke, ke praktek. Nah, kita coba. Masih banyak Pak Didi? Sekarang sudah 25 ya. Aja. Oke. Kita coba untuk langsung praktek aja ya, biar jelas juga ya. Oke, nah ini untuk membuka Google Doc itu sebenarnya gampang-gampang mudah. Lagi kalau di Google kalau di Android kan ada shortcutnya gitu kan, bisa langsung kita ke aplikasinya. Nah, kalau untuk di perangkat laptop atau PC kita juga bisa bikin shortcut biar lebih mudah juga kita kirim shortcutnya di desktop. Nah, ini kita coba buka Google Doc-nya melalui browser. Kebetulan saya memakai browser Google juga, web browsernya, biar satu paket juga, karena memang saat ini yang lebih lebih paling kompatibel dengan website yaitu Google Chrome. Nah, untuk membuka Google Doc kita coba buka Google Chrome-nya. Nah, setelah itu biasanya ketika kita membuka browser, kebetulan saya udah login, jadi browsernya sudah tersinkronisasi dengan perangkat-perangkat yang saya punya seperti di Android ataupun di perangkat lainnya. Nah, kebetulan saya udah login, jadi akunnya menggunakan akun saya. Ketika sudah login, nanti ada tampilan titik kotak itu ya. Ada 9. Nah, sini ada juga nih. Ada jelas Pak Didi? Ini? Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi Go yang tadi saya sempat bahas sebelumnya sedikit. Ada Google Search, ada Map, ada YouTube, ada Gmail, ada Drive, ada Docs, ada Sheet. Nah, kebetulan kita akan coba membuka Google Doc. Bapak Ibu tinggal klik aja Nanda Bapak Ibu peserta lainnya, kita buka Doc-nya. Kita klik aja. Nah, ketika kita klik Doc, nanti tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditawarkan ada beberapa template, ada cara membuat resume seperti apa template-nya, surat, proposal, brosur, dan sebagainya. Tapi ada juga misalkan Bapak, saya ingin membuat catatan gitu sendiri gitu. Ada, tidak usah menggunakan template, Bapak Ibu tinggal memulai dokumen baru dengan tanpa template, dengan klik yang ada tombol tulisnya dokumen baru, tinggal klik aja. Kita klik. Nah, ini sebenarnya tampilannya nggak beda jauh dengan aplikasi Office, terutama untuk yang khusus untuk aplikasi pengolah kata.
ada seperti ini tampilannya, ada menu di atas, ada file, edit, seperti yang ada di Microsoft Office atau Open Office atau aplikasi lainnya. Ada apalagi ada jenis cara mengatur jenis huruf, besar besar ukuran font, kemudian ada bold, italic yang itu. Ada tampilannya mau seperti apa, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tampilannya kita pasti sudah tidak asing lagi karena sebelumnya kan kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi offline. Jadi seharusnya kita tidak merasa asing itu ketika kita mau akan menggunakan Google Doc ini. Nah, tapi sebelumnya biar dokumen kita rapi gitu, jadi kita kita tahu juga nyimpennya di mana. Kita sebaiknya memberi nama dokumen itu seperti hanya kita memberi nama file di komputer kita gitu. Jadi kita misalkan kita kasih nama dokumen test gitu. Nah, ini sudah dikasih nama secara otomatis. Nah, seperti yang tadi saya utarakan juga beberapa keunggulan dari Google Doc, tidak perlu takut hilang karena tidak di-save karena melakukan otomatis save ya, Google Doc itu. Nah, di sini ada tampilan terakhir diedit beberapa detik lalu. Nah, ini langsung otomatis menyimpan ya di Google Doc ini. Jadi kita tidak usah menekan tombol Ctrl S atau enggak di sini di menu file. Jangan heran kalau misalkan di sini mana enggak ada tombol save-nya gitu karena memang Google Doc itu menyimpan secara otomatis. Kita sudah membuat dokumen, kita coba mengetik di sini misalkan biodata, kita bikin daftar biodata. Oke. Di sini nama. Nah, di sini tabulasi juga di sini ada seperti di aplikasi-aplikasi yang offline yang ada tabulasi, kita tab misalkan ini ada udah lewat ya Pak, masih ada waktu sedikit biar sampai agak tuntas gini prakteknya, sedikit lagi ya. Bentar. Oke. Nah, saya minta 5 menit lagi aja buat contoh praktek untuk insert untuk pemasukan tabel atau enggak. Nah, ini untuk menyisipkan di sini ada untuk menyisipkan gambar, bisa dari internet langsung, bisa dari komputer atau enggak dari drive, dari foto Bapak Ibu bisa juga di sini. Sini ada untuk memasukkan tabel. Contoh kita akan membuat tabel. Nah, di sini sebenarnya sebenarnya tidak ada beda jauh dengan ini. Nah, yang paling penting juga ini, nah salah satu keunggulannya kita bisa membagikan dokumen ini ke teman kita. Asalkan lupa, salah satu syarat kita bisa membuat dokumen Google Doc itu kita harus punya akun Google ya, saya lupa dari tadi ngobrol Google aja. Padahal kita salah satu syarat mutlak kita bisa menggunakan Google Doc itu kita harus punya akun Google. Tapi saya yakin setiap orang yang mempunyai HP atau handphone Android pasti sudah punya akun Google. Kita akan coba membagikan dokumen ini ke teman kita. Di sini ada tombol bagikan, kita coba klik. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini kita tinggal klik aja, kita mau bagikan ke siapa. Kebetulan sini teman saya ada Pak Dedi Kurniawan, coba gitu. Ini beritahu orangnya, bisa kita kirimkan, bisa kita isi atau bisa enggak, opsional ya. Kalau misalkan kita isi berarti nanti ada pemberitahuan ke email beliau. Misalkan kita tes aja dokumen, nah ini kita kirim, nanti ada kirim ke beliau. Kita coba bagikan lagi, misalkan ada teman kita satu lagi. Nah, di sini ada kita bisa mengatur gitu. Teman kita ini apakah hanya bisa melihat saja dokumen itu atau enggak bisa memberikan komentar, atau sebagai editor juga kita bisa atur di sini hak aksesnya teman kita sebagai apa. Misalkan sekarang kita setting sebagai editor saja. Nah, sudah
kita berarti sudah bisa membagikan dokumen kita kepada orang langsung. Coba Pak Dedi minta bantuannya, bisa diakses dokumennya yang saya share barusan biar jelas gitu. Jadi, nah ini tombol ini untuk komentar juga, nanti takutnya ada yang komentar di sini. Nah ini yang komentar, udah bisa langsung chat di sini. Coba Pak Dedi sebentar biar ketahuan bahwa di sini ada, kita bisa sharing juga di Google. Udah dikirim ya linknya di email. Nah, nah, udah saya kirim. Ada tadi? Aduh, laptopnya nge-lag lagi. sabar. Nah, sambil menunggu Pak Didi nanti mungkin kita bisa. Nah, ini juga kita bisa mengatur sedemikian rupa dokumen kita seperti halnya di aplikasi-aplikasi yang ada. Boleh. Enggak, di saya juga kan ada tampilannya. Yang tampilan Google Docs-nya. Jadi nanti kelihatan ada dua kursor, yang kursor punya saya dan kursor punya Pak Didi. Nah, ini kita bisa simpan misalkan di tengah. Oh, kita bisa kasih mode, atau enggak kasih tebal, ada italic, miring, seperti ya pokoknya seperti hanya aplikasi-aplikasi Office yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat Pak Dedi sekarang sedang melakukan pendidikan. Nah, ini salah satu kelebihannya dari Google Doc ini. Jadi satu dokumen kita bisa akses bareng-bareng dalam waktu yang bersamaan dan tidak akan tidak terhalangi apalah ini jarak gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya bareng-bareng. Beda halnya dengan aplikasi-aplikasi offline yang sering kita pakai sebelumnya. Nah, ini salah satu keunggulan yang menurut saya paling unggul lah dibanding yang kita bisa manfaatkan saat ini. Apalagi sekarang sedang dalam masa pandemi, mungkin kita bisa manfaatkan secara maksimal fasilitas-fasilitas yang Google berikan kepada kita mumpung masih free gitu kan. Kita apa salahnya kita coba dan kita manfaatkan fasilitas-fasilitas Google ini. Ya mungkin untuk pengenalan untuk pembahasan Google Doc mungkin sekian saja Pak Awobi atau Pak Dedi. Enggak, untuk sesi selanjutnya saya serahkan lagi Awobi. Ya, Awobi mangga pada sesi tanya jawab. Terima kasih untuk audio telah memaparkan materi. Silakan untuk audiens untuk yang ingin bertanya silakan chat di chat box. Itu untuk presensi bisa diisi sekarang. Ada yang bertanya? Belum ya? Udah pada ngerti kayaknya karena aplikasi ini kan udah pada tahu juga masa. Paling ada beberapa orang yang memang belum menggunakannya. Ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ini 3 menit ya? 3 menit lagi? Waktunya 7 menit. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan dari Bagus. Pak Baru. Oke, mau langsung jawab atau ditampung dulu? Boleh. Oh, langsung aja. Oke.
Baik, terima kasih Pak Bagus ya. Oke. Makasih Pak Bagus pertanyaannya bagus namanya. Seperti yang tadi saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa salah satu kelebihan Google Doc itu kita tidak usah takut dokumen itu hilang terkena virus atau enggak, atau karena hardware kita rusak. Jadi insya Allah selama Google-nya tidak terkena virus, dokumen kita aman. Kalaupun perangkat kita yang terkena virus atau laptop kita terkena virus, insya Allah Google dokumen kita di sana aman-aman saja. Selama Google-nya tidak terkena virus. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa mungkin Google terkena virus? Nah gitu. Mudah-mudahan tidak lah. Masa iya perusahaan sebesar Google terkena virus. Terima kasih Pak Bagus. Kalau cukup jawabannya, takutnya kurang juga. Ada yang lain? Yang mau bertanya lagi? Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu guru, atau enggak ananda sekalian. Tadi audiensi offline juga ada. Jangan Pak Odi, Aobi masih ada Aobi. Hanya belum ada. Silakan yang mau bertanya lagi. Oh iya ya, ini ya, harus di-unmute kalau mau bertanya raise hand aja ya. Oke. Terusan, dah, closing aja. Terima kasih yang sudah bertanya tadi Pak Bagus. Karena kita sudah ada di penghujung acara, saya serahkan kembali kepada host. Silakan Pak Dadi. Terima kasih. Sebelum diakhiri mungkin ada kata penutup dari Bapak presenter. Kesimpulannya. Baiklah, untuk kesimpulan pertemuan kita kali ini ya, mungkin ayo kita semua gunakan fasilitas yang sudah ada dari Google. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi ini, kita ada dapat anjuran dari pemerintah untuk tidak menghindari kerumunan. Kebetulan Google sudah memberikan fasilitas yang seperti Google Drive, ada Google Doc dan sebagainya. Mari kita gunakan fasilitas yang ada untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID. Ya, sekian saja mungkin pemaparan dari saya. Nanti kalau ada lanjutannya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih kepada Ananda Bobi sebagai moderator dan presenter kita, Bapak Willy Anwar, yang telah memberikan materi cukup bagus kepada kita. Alhamdulillah semua rangkaian telah kita lalui. Untuk itu kita tutup saja mungkin, tapi jangan lupa nanti sore ada lagi Vicon dengan formasi bertiga yang berbeda peran saja, nanti pukul 4 sampai pukul 5 sore. Bagi yang mungkin sedang tidak ada halangan, tidak ada kepentingan, kami persilahkan untuk mengikuti room kami nanti di pukul 4 dan 5 sore. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.